warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Muslim rahimakumullah, dan kepada Ustadzuna Ustadz Tengku Azhar, Ustadzuna Abu Saleh Al-Ansari dan kawan-kawan dari Charity, dan juga kepada jajaran pengurus Masjid Jami' Muslim. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan, mengawali hari dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan, teladan kita bersama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, terlihat di layar ini gambar apa? Gambar apa Pak di layar ini? Gambar apa nih Pak? Apa? Masjid Al-Aqsa. Pertanyaan, yang mana yang Masjid Al-Aqsa? Yang abu-abu. Yang kuning itu? Bukan. Yang kubah hitam. Yang kiri, yang hitam. Ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Yang mana yang Masjid Al-Aqsa? Yang ini? Bukan. Yang ini? Ya. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, rupanya memang masih banyak umat Islam yang tidak tahu Masjid Al-Aqsa yang mana. Ya, termasuk saya pun baru tahu setelah diberitahu sama orang Palestina sendiri. Jadi yang namanya Masjid Al-Aqsa itu seluruh kompleks ini Masjid Al-Aqsa. Seluruh kompleks ini, ya, kotak besar ini semua Masjid Al-Aqsa. Ini bagian dari Masjid Al-Aqsa, itu bagian dari Masjid Al-Aqsa, bahkan di sini ada masjid-masjid kecil lainnya, itu bagian dari Masjid Al-Aqsa. Semua itu kompleks Masjid Al-Aqsa, tanpa kecuali, ya. Jadi memang pengetahuan kita umat Islam kebanyakan sangat terbatas tentang Masjid Al-Aqsa, ya. Padahal ini merupakan kiblatil ula, kiblat pertama umat Islam. Nabi Muhammad SAW di awal-awal beliau berdakwah di Mekah, bila beliau sholat, ya, beliau itu mengarahkan wajahnya ke Masjidil Aqsa. Tapi beliau memilih tempat di Masjidil Haram itu sedemikian rupa sehingga beliau di hadapan Ka'bah yang garisnya lurus sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi nembus gitu, ya. Karena Nabi menghormati dua-duanya, Masjidil Haram maupun Masjid Al-Aqsa. Ngerti ya? Jadi Mekah itu kan di sebelah selatannya Jerusalem atau Baitul Maqdis, di sebelah utara jauh itu, Syam itu jauh di utara. Jadi Nabi setiap kali sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa itu ngambil posisi di selatan Ka'bah. Jadi sekaligus nembak dua kiblat begitu. Paham ya? Gitu. Nah karenanya ketika Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah itu posisi kotanya antara Baitul Maqdis dengan Mekah di tengah-tengah. Makanya Nabi sejak hijrah ke Madinah setiap kali sholat kan menghadap Masjid Al-Aqsa, tapi punggungnya menghadap ke Ka'bah. Nabi merasa risau, karenanya Nabi sering melihat ke langit gitu ya, memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin menghadap ke Mekah, ke Ka'bah begitu. Sehingga akhirnya Allah turunkan surat Al-Baqarah yang memerintahkan untuk merubah kiblat, ya, menjadi ke arah selatan, ke arah Ka'bah, ke arah Mekah, Masjidil Haram, ya, yang kemudian sampai
ada satu masjid dikasih nama Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat, ya, di dekat Madinah ya. Dan saat turun ayat itu ada jamaah yang sedang sholat di masjid itu, ya, yang langsung merubah posisi. Tadinya menghadap ke utara, ke Masjidil Aqsa. Begitu ada perintah itu, mereka merubah posisi. Ya, jamaahnya berubah posisi, berbalik, ya kan? Imamnya pun melewati tengah-tengah jamaah, membalikkan posisinya. Makanya dikenal Masjid Qiblatain. Ya. Nah, cuma sayang, saking jauhnya pemahaman kita tentang Masjidil Aqsa, sebagian besar kita seperti nggak bisa membayangkan yang mana sih Masjidil Aqsa. Dan kebanyakan diantara kita tahunya biasanya yang kuning itu Masjidil Aqsa ya, yaitu namanya Qubbatus Sakhra ya, the Dome of the Rock kalau kata bahasa Inggrisnya. Dan ada sebagian lagi menganggap ya masjid Qibli itu ya yang sebelah kiri ya kan, itulah Masjidil Aqsa. Padahal seluruh kompleks yang ada batas pagarnya atau dindingnya itulah Masjidil Aqsa ya. Nah, jadi kita sekarang ini sedang hidup dalam kondisi mirip seperti Nabi dulu baru diutus, di mana Masjidil Aqsa pada zaman Nabi baru diutus di Mekah itu sedang dijajah. Tapi bedanya kalau sekarang yang menjajah Zionis Yahudi, kalau di zaman Nabi yang menjajah itu adalah Kekaisaran Romawi yang menjajah Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Ya, tapi sama-sama dijajah. Ya, jadi penghayatan kita tentang awal dakwah Nabi di Mekah itu mirip sekali dengan kondisi Nabi dulu dengan para sahabat. Ya. Dan Nabi itu sangat merindukan untuk bisa pergi ke Masjidil Aqsa, untuk ke Baitul Maqdis. Karenanya dari awal-awal Nabi berdakwah ya, terutama setelah hijrah ke Madinah, Nabi sudah memikirkan bagaimana caranya membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dari cengkeraman Kekaisaran Romawi. Makanya kita tahu dalam Sirah Nabawiyah menjelang wafatnya Nabi sudah persiapkan suatu pasukan untuk pergi ke Syam membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi sebelum Nabi wafat, ya, pasukan ini nggak sempat dikirim, ya, karena Nabi keburu wafat, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang menariknya, Nabi memilih panglimanya itu anak muda, Pak, 17 tahun. Ya, namanya Usamah bin Zaid, putranya Zaid ibnu Harithah. Ya, Usamah bin Zaid ini pemuda 17 tahun. Dan siapa ininya? Prajurit-prajuritnya, senior-senior, Pak. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Masya Allah ya. Tapi Nabi keburu wafat. Nah, setelah Nabi wafat, yang menggantikan Nabi siapa? Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq dengan segala keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak meragukan, karenanya dia siap-siap mau mengirim pasukan ini setelah Nabi wafat. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Khalifah Abu Bakar, apa engkau tetap mau ngirim pasukan juga? Ini kan Nabi baru wafat. Kemudian sekarang kita dengar kabar orang-orang tertentu sudah mulai pada murtad, nggak mau bayar zakat. Apakah sebaiknya kita konsolidasi aja dulu, nggak usah kirim? Kata Abu Bakar, ya Umar, ketahuilah, jika itu adalah keputusan Nabi, itu keputusan aku. Masya Allah ya, tanpa ragu ya. Tapi juga qadarullah, Abu Bakar wafat, Masjidil Aqsa belum terbebaskan ya. Nah, barulah di zaman Khalifah Umar bin Khattab Allah izinkan ya Masjidil Aqsa dibebaskan ya oleh kaum muslimin. Sehingga pihak Nasrani yang menguasai Masjidil Aqsa waktu itu tidak rela menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada umat Islam kecuali jika yang menerimanya langsung pemimpin tertingginya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jelas ya, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Jadi memang yang namanya semangat cita-cita membebaskan Masjidil Aqsa ini harus kita miliki, Pak. Karena apa? Mengikuti jejak langkah Nabi dan para sahabat. Ya, dan kita ditakdirkan Allah sekarang juga menghadapi kondisi serupa. Cuman lakonnya berbeda. Lakon itu pelaku ya? Ya, pelakunya berbeda. Pelakunya sekarang Zionis Yahudi. Lebih dahsyat. Karena Allah Ta'ala berfirman kan dalam surat Al-Ma'idah ayat 82, bagaimana bunyi ayatnya? Siapa yang tahu?
la tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Yang artinya, sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi satu dan kaum musyrikin dua. Dua kaum ini bencinya luar biasa sama umat Islam, sama kaum beriman. Ya, jadi kalau dulu Nabi menghadapi Kaisar Romawi, ya, yang menguasai Baitul Maqdis, Nasrani. Kalau sekarang kita menghadapi Yahudi, Pak, berat ini, ya, berat. Dan memang kita umat akhir zaman ini, ujian kita berat, Pak. Tapi dengan ujian yang berat ini, jika kita lulus, ya, kualitas kita Masya Allah. Anda pernah dengar hadis Nabi? Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, aku rindu ketemu dengan ikhwanku, saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Alasna ikhwanukum. Kata Nabi, la antum ashabi. Oh, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Ya. Terus para sahabat bertanya, siapa kalau gitu ikhwanur Rasul, saudara-saudaranya Rasul? Kata Nabi, ikhwanku adalah orang-orang yang datang sesudah kalian, nggak berjumpa dengan aku, nggak melihat wajahku, tapi mereka mencintai aku dan mentaati aku sebagaimana kalian mencintai dan mentaati aku. Ya. Bila mana mereka melakukan satu kebaikan yang mengikuti arahanku, petunjukku, kata Nabi, maka nilai amal mereka seperti amal 50 orang yang mengerjakan. Terus sahabat bertanya, 50 orang di kalangan mereka atau di kalangan kami? Bahkan di kalangan kalian. Masya Allah. Jadi kalau kita punya semangat ingin membebaskan Masjidil Aqsa sebagaimana para sahabat dahulu ingin membebaskan Masjidil Aqsa, maka nilai amal kita dalam mengupayakannya, baik itu dalam bentuk memberikan donasi, baik itu dalam bentuk memberikan pemahaman lewat dakwah, lewat taklim, ya kan, baik itu dalam bentuk kita boykot, ya kan, produk-produk yang membackup Israel, ya, maka sesungguhnya setiap langkah amal kita mengerjakan itu nilainya seperti 50 sahabat yang mengerjakan. Takbir, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu pagi hari ini dinilai Allah sebagai kehadiran para sahabat, tapi 50 kali satu orang di antara Bapak dan Ibu. 50 sahabat. Apa enggak mau kita pahala seperti itu? Tentunya mau kita. Ya, karena apa? Kita hidup di zaman penuh fitnah, Pak. Zaman yang sangat membingungkan ini. Luar biasa ini zaman, Pak. Zaman di mana yang sedang menguasai Masjidil Aqsa sekarang, pemimpin tertingginya yang namanya siapa? Setanyahu, bukan Netanyahu, ya. Ya. Dia itu masih berani-beraninya bicara di depan majelis PBB. Apa dia bilang? Our army, the Israeli army, is the most moral army in the world. Ya. Pasukan Israel, tentara kami, angkatan bersenjata kami adalah pasukan yang paling bermoral di muka bumi. Bayangkan, Pak, kalau yang begitu dibilang paling bermoral, bagaimana yang bejat? Iya nggak? Iya nggak, Pak? Ya. Anda pernah lihat nggak video tentara Israel baru saja membantai, membom suatu rumah, ya, rumah di Gaza, lalu kemudian dia menari-nari, bergembira ria, gitu. Padahal di dalam rumah itu ada anak-anak kecil, ada kaum wanita yang sudah barang tentu badannya tercabik-cabik dengan bom itu. Yang kayak begitu dibilang paling bermoral, Pak. Ini zaman dahsyat, Pak. Ini bukan zaman yang boleh kita anggap fine-fine saja, lalu kita biasa-biasa saja dalam kehidupan. Enggak, Pak. Kita harus menjadi orang-orang yang mengejar, ya, predikat menjadi ikhwanun Nabi, ikhwanur Rasul, ya, saudara-saudaranya Rasul. Dengan cara kita mengikuti petunjuk-petunjuk beliau di zaman yang penuh fitnah ini, di mana kalau kita ikuti dengan istiqamah, nilai amal kita mengikuti petunjuk itu seperti 50 sahabat yang mengerjakan. Ya. Sepakat, Pak? Setuju? Mau mengejar nilai itu? Baik. Nah, karenanya tadi Ustadz Tengku sudah mengatakan urusan Syam, urusan Palestina, urusan Gaza ini bisa ditinjau dari banyak sudut. Ya, karena memang urusan ini besar sekali. Dan pagi hari ini saya akan mengangkat sudut yang mungkin jarang sekali dibicarakan orang, yaitu sudut yang terlihat dalam judul materi kita pagi hari ini. Keutamaan mati di jalan Allah, yaitu mati syahid. Ya. Jadi saudara sekalian rahimakumullah, peristiwa perang di Gaza
yang disebut Ma'rakatul Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa, yang berlangsung 470 hari Pak, 15 bulan, dari Oktober 2023 sampai Januari 2025, ya, telah mengajarkan dunia termasuk kita banyak hal. Dan salah satu hal yang kita sudah lama tidak belajar adalah tentang bagaimana memilih mati yang terhormat. Namanya mati syahid. Ya. Sebagian besar kita kayak sudah lupa dengan hal itu. Padahal hal itulah yang telah menyebabkan kita sekarang bisa hidup dalam kemerdekaan di negeri ini. Tanpa darah para syuhada yang tertumpah di wilayah tanah kita ini, niscaya kita meraih kemerdekaan. Makanya kita meyakini insya Allah kemerdekaan bagi Palestina, bagi seluruh Syam itu tidak lama lagi Pak, karena sudah banyak darah yang ditumpahkan, dan itu bukan darah sia-sia Pak, tapi itu darah mulia orang-orang yang rela menjemput asy-syahadah, mati syahid. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, orang-orang Gaza ini itu luar biasa Pak. Ya, orang-orang Gaza ini memang boleh dikatakan perwakilan dari ucapan Nabi 15 abad yang lalu. Apa Nabi pernah mengatakan 15 abad yang lalu? Innal imana hina taqa'ul fitanu bisyam. Ketahuilah, iman yang sebenar-benarnya di akhir zaman penuh fitnah nanti itu adanya di Syam. Itu kata Nabi begitu. Ya. Dan kita sudah hidup belum di era fitnah di akhir zaman sekarang ini? Sudah belum? Kita sedang menjalani era fitnah di akhir zaman Bapak dan Ibu. Fitnah yang kita alami sekarang sudah bukan fitnah yang tradisional lagi, yang terkenal dengan 3 tak, ya kan? Harta, tahta, wanita. Oh bukan, itu zaman dulu tuh cuma 3 tak fitnahnya. Sekarang fitnah itu meliputi semua aspek hidup kita Pak. Pol, eksos, but, mil, pen, kum, pen, ya, kemudian apa lagi tuh? Macam-macam. Fitnah ideologi, fitnah sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, militer, kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, semua ada fitnahnya sekarang Pak. Apa bukan fitnah namanya? Si Bill Gates, ya, elit global Yahudi tengik gitu, ya, mengusulkan bahwa untuk selanjutnya kita nggak makan daging dengan cara menyembelih hewan, tidak, tapi kita ambil selnya, masukin ke laboratorium, jadilah synthetic meat istilahnya, daging sintetis Pak. Ini kan fitnah. Emangnya halal makan daging burger misalnya gitu ya, atau daging balado gitu ya, tapi hasil rekayasa di laboratorium, diambil selnya sapi, ya, terus diolah di laboratorium, jadi itu daging Pak. Dan itu sudah bisa teknologi itu sekarang. Bahkan di Singapura ada gerai namanya Burger King. Pernah dengar ya Burger King? Itu di sana sudah disajikan. Jadi kalau kita mau milih hamburger di Burger King, itu sudah ada pilihan makan burger dengan synthetic meat, daging sintetis Pak. Nauzubillah. Fitnah kita dahsyat sekarang ini Pak. Nah jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di era penuh fitnah ini, kita ini benar-benar diminta untuk mencari mana contoh iman yang sejati. Ternyata nggak bisa kita temukan di sembarang tempat Pak, tapi di Syam kita temukan, di Gaza kita temukan. Makanya coba lihat orang-orang Gaza Pak, rumah sudah hancur, ya, kampus sudah hancur, sekolah sudah hancur, masjid sudah hancur, tapi mereka sholat berjamaah nggak berhenti Pak. Ya mereka sholat berjamaah aja di samping masjid yang sudah hancur-hancuran itu Pak, di lapangan terbuka. Kalau kita, masjid kita hancur Pak, mungkin kita sudah sholat sendiri-sendiri di rumah masing-masing, ya nggak Pak? Itu pun kalau masih sholat. Tapi mereka memang dahsyat imannya. Dan karena iman mereka yang seperti itu telah menyebabkan banyak orang di barat yang asalnya bukan muslim dapat hidayah Pak. Masya Allah. Sampai-sampai pemimpin organisasi Islam di Eropa. Jadi Eropa itu Pak, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, itu sekarang nih banyak organisasi Islam, masjid-masjid banyak. Nah ada pimpinannya Pak, semua organisasi Islam di Eropa itu ada pimpinannya. Dia pernah mengatakan apa? Dia mengatakan, jika selama ini orang Eropa sehari rata-rata memeluk Islam 40 orang, semenjak perang di Gaza, jumlah orang Eropa memeluk Islam per hari 800 orang. Takbir. Allah. Berapa kali lipat itu? 20 kali lipat Pak. Ya.
Ustaz, emang kenapa kalau orang pada masuk Islam? Emang apa hebatnya? Oh, hebat gitu. Dari kecil kita udah hafal Pak suratnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika pertolongan dan kemenangan dari Allah sudah tiba dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, Islam, sucikanlah Allah, pujilah Allah, dan mohon ampunlah pada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Artinya lewat surat An-Nasr ini kita diajarkan salah satu tanda kemenangan jika sebuah peristiwa telah menyebabkan manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Itu kemenangan, Pak. Jadi dengan peristiwa perang 470 hari Ma'rakah Tufanul Aqsa di Gaza, sebenarnya kita sudah meraih kemenangan, Pak, dari sudut kacamata surat An-Nasr ini. Walaupun kemenangan yang lain belum selesai, yaitu tahrir Baitul Maqdis, tahrir Masjidil Aqsa, pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, ya. Baik. Nah, salah satu jalan menuju ke situ adalah kerelaan manusia untuk menyerahkan, mengorbankan apapun yang dia miliki, hatta nyawanya. Itu yang dikenal dengan mati syahid, ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, karenanya kita akan mempelajari, ya, dari pembahasan kita pagi hari ini. Maaf. Oke. Jadi para pejuang di Palestina itu mereka memiliki apa namanya slogan, ya, slogan mujahidin. Sederhana Pak, cuma 5 kalimatnya. Kalimat pertama, Allahu ghayatuna, Allah tujuan hidup kami. War rasulu qudwatuna, Rasulullah SAW teladan kami. Kadang-kadang mereka mengucapkannya war rasulu zaimuna, Rasulullah SAW adalah pemimpin, panglima kami. Masya Allah. Yang ketiga slogan mereka adalah Al-Qur'anu dusturuna, Al-Quran konstitusi hidup kami, undang-undang dasar kami. Yang keempat al-jihadu sabiluna, jihadlah jalan hidup kami. Nah, yang kelima wal mautu fi sabilillah asma amanina, sedangkan mati di jalan Allah itulah puncak cita-cita kami. Masya Allah, ya. Jadi wajar Pak, orang Palestina itu, orang Gaza itu, ya, mereka bukan sekedar tahu mulianya mati syahid, mereka menyambut Pak, mereka menjemput kedatangan mati syahid, karena mereka sudah paham kedudukan mati syahid ini luar biasa, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini slogan mujahidin di sana Pak. Dan slogan ini paling sering diungkapkan kapan? Kalau ada orang yang meninggal mati syahid, sambil mengangkat jenazahnya itu mereka sambil Allahu ghayatuna war rasulu qudwatuna war rasulu zaimuna wal qur'anu dusturuna dan seterusnya. Wal mautu fi sabilillah asma amanina. Masya Allah, ya. Nah, kemudian selanjutnya ada satu hadis yang mungkin sebagian besar kita belum pernah dengar. Padahal hadis ini penting sekali dalam kaitan dengan kecintaan untuk menjemput mati syahid. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, ya, mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa menemui kematian, meninggal dunia, sedangkan dia tidak pernah ikut berperang di jalan Allah, bahkan nggak pernah berbicara kepada dirinya sendiri keinginan, cita-cita untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Ya, ini Masya Allah hadis ini. Hadis ini sekarang jarang dibahas. Kalau nggak bisa dikatakan nggak pernah dibahas ya Pak, ya. Ya. Dan hadis ini tentunya diarahkan pada siapa lebih utama? Kepada kaum laki-laki. Kita ini Pak, rijal, laki-laki. Karena apa? Yang diwajibkan berperang ke medan jihad ke front terdepan siapa? Laki-laki kan? Kaum wanita itu backup kita. Wanita istri kita itu pantasnya jadi dankima, Pak. Komandan kompi markas. Ya. Jadi ratunya rumah, itu istri kita. Ya, domestik, urusan internal domestik. Tapi kalau urusan keluar Pak, termasuk melawan musuh, itu kita laki-laki Pak. Ya. Nah, jadi semangat ini sudah diajarkan oleh Nabi. Kita harus punya semangat
ingin berperang jalan Allah. Dan kalaupun kita nggak mengalaminya sampai akhir hayat, tapi di hati kita hendaknya ada cita-cita itu, keinginan itu. Karena apa? Karena Nabi sampai pernah mengatakan di hadis yang lain, man talaba syahadata, barang siapa ingin meraih mati syahid, tapi Allah takdirkan dia mati di atas ranjangnya, maka dia akan mendapatkan derajat mati syahid sekalipun dia matinya di atas ranjangnya. Jadi yang penting punya cita-citanya, Pak. Ya. Anda tahu, ada seorang sahabat yang sangat hebat dalam strategi perangnya dan sering dijadikan jenderal di medan peperangan. Sahabat ini sampai digelari oleh Nabi dengan gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya, siapa namanya? Khalid ibn al-Walid, ya, radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid itu sangat sering memimpin pasukan kaum muslimin melawan musuh yang seringkali 2 kali lipat jumlahnya daripada kaum muslimin, 3 kali lipat, 10 kali lipat, tapi selalu meraih kemenangan. Karena pemberian gelar Saifullah al-Maslul ini oleh Nabi sekaligus merupakan doa, ya kan? Jadi kalau Nabi menggelari dia Saifullah al-Maslul, berarti ini doa bahwa kalau pedang Allah sudah terhunus dan dia menjadi panglimanya di medan perang, sudahlah selesai itu musuh, kan begitu, ya? Dan memang itu terbukti. Tapi Anda tahu Khalid bin Walid meninggalnya bagaimana? Tahu meninggalnya bagaimana? Dia meninggalnya di atas tempat tidur, Pak. Di atas tempat tidur. Dan dia menangis menjelang wafatnya. Karena apa? Karena dia bercita-cita mati syahid di jalan Allah Ta'ala, di medan peperangan. Ya. Tapi Allah takdirkan dia harus meninggal di atas tempat tidurnya. Dan Anda tahu, sebelum dia meninggal, dia mengucapkan kata-kata apa? Dia mengucapkan kata-kata, mana matil jubana. Mana matil jubana. Semoga para pengecut nggak pernah bisa tidur nyenyak, katanya gitu. Apa maksudnya? Maksudnya Khalid bin Walid ingin mengatakan kepada orang-orang yang mengaku muslim, mukmin, tapi kalau diajak jihad nggak mau, diajak meraih mati syahid nggak mau, ya kan? Berarti pengecut kan? Dan pengecutnya karena apa? Karena pengen jadi kaum rebahan. Ya, ingin jadi orang yang kerjanya tidur aja gitu kan. Padahal ternyata panglima perang umat Islam yang begitu hebat ditakuti musuh-musuh Allah, Khalid bin Walid, ketemu kematiannya di atas ranjangnya. Maka ini kutukan Khalid bin Walid bagi orang-orang pengecut. Semoga nggak bisa tidur nyenyak itu para pengecut. Lihat saya ini pimpinan jihad di berbagai medan jihad, ya kan, harus menemui kematian di ranjang. Jadi kalau dia nggak mau pergi jihad karena takut mati, pada hakikatnya di ranjang pun bisa mati. Dan Masya Allah, ketika dimandikan jenazahnya Khalid bin Walid, Pak, yang memandikan bersaksi dalam tubuh Khalid bin Walid sekurang-kurangnya ada 80 luka-luka bekas tebasan pedang, bekas tombak, ya kan, bekas macam-macam. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan dia harus wafat di atas ranjangnya. Dan insya Allah Khalid bin Walid mendapatkan derajat mati syahid. Karena apa? Itu cita-cita dia. Makanya para ulama sampai berdebat, kenapa Khalid bin Walid yang merupakan panglima perang umat Islam justru matinya di atas tempat tidur? Justru karena dikasih nama Saifullah al-Maslul. Gak pantas orang yang dijuluki pedang Allah yang terhunus harus menemui kematiannya di medan perang. Karena pedang Allah pantasnya gak bisa dikalahkan, kan begitu, ya kan? Masya Allah Ta'ala. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Ustaz, kenapa sih Nabi bilang barang siapa yang mati nggak pernah berperang, nggak pernah bercita-cita berperang, mati dalam salah satu cabang kemunafikan? Emangnya perang itu bagus? Lihat apa kata Allah. Allah berbicara tentang perang. Surat Al-Baqarah ayat 216. Jangan Anda kira kata-kata kutiba, diwajibkan atas kalian, itu hanya untuk puasa, Pak. Kutiba alaikumusiyam. Tidak, ada kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci. Mana ada orang mau istrinya jadi janda? Mana ada orang mau anaknya jadi yatim, ya kan? Kalau kita pergi berperang kan kemungkinan kita mati, berarti istri jadi janda, anak berarti menjadi yatim. Semua manusia pada dasarnya benci dengan perang. Tapi lanjutnya apa kata Allah selanjutnya? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu
apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, perang, padahal perang itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, damai ya, tapi sebenarnya damai itu jelek buat kamu, buruk bagi kamu. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, bayangkan. Sekarang ini kan setiap kali orang bilang damai itu indah, ya enggak? Damai itu indah, gitu. Ya. Tapi apa gunanya damai kalau kemudian kita hidup dalam percampur adukan antara hak wal batil? Nggak jelas mana yang hak, mana yang batil. Orang berbuat kebaikan di penjara. Orang ngelaporin kejahatan malah di penjara, ya kan? Orang korupsi naik pangkat, gitu. Ini damai buat apa kalau kayak begini caranya? Al-haq nggak jelas, al-batil nggak jelas, al-haq malah ditindas, al-batil malah dianggu-agungkan. Berarti damai tapi bingung, ya kan? Lebih baik kita perang. Kalau perang itu bisa menyebabkan jadi jelas mana yang hak, mana yang batil. Karenanya turunlah ayat, ya, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Yaumal furqani yaumal taqal jaman, surat Al-Anfal ayat 41. Apa kata Allah? Hari furqan, pembedaan mana yang hak, mana yang batil, adalah hari bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan itu artinya peristiwa apa, Pak? Peristiwa apa bertemunya dua pasukan? Perang, ya kan? Jadi dua pasukan, dua-duanya bersenjata ketemu di satu tempat, namanya perang itu, Pak. Jadi Allah mengatakan hari diperlihatkan mana yang hak, mana yang batil, itu ditandai dengan hari terjadinya perang. Tapi bukan sembarang perang, Bapak dan Ibu. Bukan sembarang perang. Contoh, sekarang di Eropa ada perang antara Ukraina dengan Rusia, tahu ya? Tahu ya? Ukraina negara apa? Muslim apa kafir? Kafir. Rusia negara apa? Muslim apa kafir? Kafir. Ini kafir lawan kafir. Kalau perang kayak gini nggak jelas mana yang hak, mana yang batil, nggak kelihatan. Perang Dunia Pertama memangnya jadi jelas mana yang hak, mana yang batil. Perang Dunia Kedua antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, ya, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya lawan Uni Soviet, kafir lawan kafir, nggak jelas mana yang hak, mana yang batil. Bahkan ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa apa, Pak? Ada yang tahu? Surat Al-Anfal ayat 41 turun berkenaan dengan peristiwa apa? Asbabun nuzulnya terkait apa? Terkait perang yang paling pertama dialami umat Islam menghadapi kaum musyrikin kafir Quraisy, yang mana umat Islam waktu itu dipimpin oleh komandannya, panglimanya langsung Nabi Muhammad SAW. Pelajari perang Badar. Perang Badar adalah perang di mana umat Islam, para sahabat, jumlah personelnya cuma 313. Sedangkan musuh musyrikin kafir Quraisy jumlahnya berapa, Pak? 1000. Berarti 1 lawan 3. Bahkan 1 lawan 3 plus. Karena kalau 3 persis 333,333, ya kan? Lawan 1000. Ini 313, Pak. Makanya Nabi sebelum perang Badar berdiri doa minta pertolongan Allah, dan sampai Nabi itu saking lamanya berdoa jatuh sorbannya, dirapihkan sama Abu Bakar Siddiq. Terus Nabi berdoa jatuh lagi kedua kalinya, dirapihkan lagi sama Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar menjadi saksi mendengar di antara rengekan Rasul kepada Allah, bunyinya begini, ya Allah, jika engkau biarkan pasukan ini kalah, maka nggak akan ada lagi seorang hambamu di muka bumi yang beribadah kepada engkau. Masya Allah, itu rengekan Rasul itu. Dan didengar sama Allah, dijawab sama Allah. Di surat Al-Anfal juga di ayat ke-9, apa kata Allah? Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika engkau Muhammad berdoa, memohon pertolongan Allah. Maka Allah jawab, kata Allah, sesungguhnya aku akan membantu kalian dengan mengirimkan 1000 malaikat yang turun berturut-turut. Jadi 313 nih modal awal nih, ya kan? Ditambah sama Allah 1000. Jadi berapa? 1313 lawan 1000. Siapa yang menang? Pakai
pakai matematika sederhana saja. Ya pasti yang menang 1313 dong. Udah gitu, dari 1313, 1000-nya bukan manusia biasa, malaikat. Anda pernah baca riwayat, salah satu bulunya, sayapnya Jibril, itu bisa menyebabkan gunung hancur. Kalau dikepret gitu, gunung hancur dengan salah satu bulunya, sayapnya Jibril. Nah ini 1000 malaikat. Ya. Apa yang terjadi dalam perang Badar? Ya tentunya kemenangan bagi umat Islam. Maka setelah selesai perang Badar, ada beberapa sahabat datang ke Rasul melapor, ya Rasulullah, saat perang sedang berkecamuk, aku ingat betul, aku berhadapan dengan musuh orang kafir nih, aku sudah keluarkan pedangku, belum aku ayunkan pedangku, tiba-tiba lehernya sudah putus. Apa yang terjadi ya Rasul? Kata Nabi, itu malaikat. Itu bukti Allah mengirim pasukannya untuk membantu kita. Masya Allah Ta'ala, takbir. Allahu Akbar. Jadi jamaah, ya, urusan perang ini, jika dia dilaksanakan fi sabilillah, al-qitalu fi sabilillah, niscaya Allah akan perlihatkan mana yang hak, mana yang batil. Karenanya dunia hari ini dengan terjadinya perang di Gaza, yang mana perang di Gaza ini satu pasukan beriman dengan iman yang sejati, mujahidin fi sabilillah, Hamas, Batalion Izzuddin Al-Qassam, Jihad Islam, Sarai Al-Quds, ya, dan macam-macam nama-nama organisasi mujahidin di sana, melawan musuh Zionis Yahudi laknatullah alaihim, merupakan kaum kafir yang kekafirannya tulen sejati. Makanya perang ini telah membuka mata dunia. Bukan dunia Islam saja, tidak, dunia Barat terbuka matanya sekarang. Selama ini dunia Barat selalu membela Israel. Tapi sekarang di Amerika, di Eropa, di Australia, itu demo pro Palestina dahsyat sekali. Jauh lebih dahsyat dari demo kita di dunia Islam. Karena apa? Karena mereka jadi sadar, oh ternyata yang zolim yang ono, ya kan? Yang terzolimi yang ono. Wah, berarti kita salah tempat nih selama ini. We chose the wrong position in history. Kita telah memilih posisi yang keliru dalam sejarah. Kita banting setir. Sekarang kita bela Palestina. Walaupun harus berhadapan dengan presiden, perdana menteri mereka yang masih pro Israel. Kenapa? Karena para penguasa di zaman sekarang sedang dibayar sama Zionis. Dan itu tanpa kecuali, termasuk penguasa Arab dan penguasa negeri-negeri kaum muslimin. Makanya antara rakyat dan penguasa sekarang banyak error komunikasi. Paham? Dan kita berpihak kemana, Pak? Ya kita berpihak kepada Al-Haq tentunya. Karena Al-Haq ini nggak bisa disembunyikan. Sebagaimana Al-Batil juga harus kita tolak. Karena apa? Al-Batil nggak bisa disembunyikan. Bau tengiknya udah kecium sama semua orang sekarang. Kecuali mereka-mereka yang memang doyan dengan uang tengik dari kaum zalimin itu. Saudara rahimakumullah, bahasan kita masih panjang, tapi waktu sudah menunjukkan jam 6. Mohon maaf, saya harus mengakhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya share pagi hari ini bisa membangkitkan kesadaran kita bahwa saudara-saudara kita di Gaza bukanlah sembarang saudara, tapi mereka guru-guru kita semua. Ya. Kalau kita mau jujur, kita banyak belajar Pak dari Gaza. Ya. Kita banyak belajar dari Gaza. Kita jadi ngerti, oh ternyata yang namanya hidup dengan kehancuran sana sini kiri kanan belum tentu itu hidup yang terhina, itu hidup yang mulia Pak. Anda bayangkan coba, sekarang di Gaza ini, laki perempuan, tua muda, lansia, mujahid maupun bukan mujahid, mereka setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik punya peluang mati syahid, ya enggak? Dan mati syahid itu mulianya luar biasa. Salah satu fadilah mati syahid kata Nabi, orang yang mati syahid berhak di hari berbangkit ngasih 70 keluarganya, kerabatnya syafaat. Masya Allah. Makanya pemimpin Hamas yang terbunuh, yaitu Ismail Haniyah, dia terbunuh. Ketika jenazahnya diantar ke keluarganya, itu wanita-wanita yang menyambutnya itu seperti menyambut pengantin. Pernah dengar ya? Perempuan-perempuan Arab itu kalau nyambut pengantin kan begitu. Karena apa? Karena mereka yakin kesyahidan Ismail Haniyah ini, insya Allah mudah-mudahan memang syahid ya, itu akan menyebabkan 70 kerabatnya berhak dibagi syafaat. Dan siapa yang paling pertama bergembira? Istrinya.
Istrinya Ismail Haniah ketika datang jenazah suaminya, dia bicara pada suaminya yang sudah wafat itu, yang mudah-mudahan mati syahid itu, ya Habibi, anta sanadi fid dunya wa sanadi fil akhirah. Hai suamiku, hai kekasihku, engkau tempat aku bersandar di dunia dan tempat aku bersandar di akhirat. Masya Allah, itu romantisme di jalan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Yang semua kita pantas menginginkan mendapatkan hal seperti itu. Bukan begitu, Pak? Ya? Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.